Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 265. Fajar, sepasang kaki ramping seperti batu giok muncul dari bawah selimut. Punggung kaki seorang wanita bergetar seperti tali busur yang kencang, lalu berhenti di udara. Kemudian, seolah-olah menghabiskan seluruh tenaganya, kaki itu merosot kembali ke kasur. Di ujung lain tempat tidur, Jajin menjulurkan kepalanya dari balik selimut tipis. Rambut hitamnya acak-acakan, dan dia bermandikan keringat. Wajahnya yang cantik berbentuk telur angsa memerah, dan bibirnya yang kemerahan terbuka, terengah-engah. Terlepas dari kebodohannya, dia adalah contoh hidup dari kata pesona. Matahari sudah terbit. Suyi menarik dirinya dari selimut, lalu menatap keluar jendela pada secercah cahaya hangat yang muncul di cakrawala. Terlepas dari dirinya sendiri, dia merasa agak linglung. Apakah kita menghabiskan sepanjang malam berkultivasi ganda? Lagi, aliran waktu benar-benar tidak berperasaan. Kami baru saja bersenang-senang, namun fajar sudah tiba. Dia mendesah sedih, kemudian berbalik dan bangkit dari tempat tidur. Setelah mandi, dia mengenakan jubah yang bersih dan longgar, lalu berdiri di samping kolam dan mulai berlatih teknik pemurnian tubuh pinus dan derek, seperti kebiasaannya. Tidak buruk, teknik harmoni yin yang kecil, Taoisme memang bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Saat Suyi merasakan energinya beredar melalui dirinya, dia hanya bisa mengangguk pada dirinya sendiri. Hanya satu malam kultivasi ganda, dan kultivasi Grandmaster tingkat pertamanya sudah naik satu tingkat. Sangat mudah untuk mendambakan gaya kultivasi ini, dan dengan metode khusus ini, Anda tidak merasakan kebosanan kultivasi yang biasa. Baik hati maupun tubuh bersukacita, dan itu menghibur baik pikiran maupun jiwa. Tidak mengherankan bahwa setiap orang, dari Taois hingga Buddhis hingga penganut Konfusianisme dan bahkan kultivator setan, semuanya memiliki catatan dan warisan yang berkaitan dengan kultivasi ganda. Tentu saja, karena mereka menyebutnya kultivasi ganda, kedua pasangan diuntungkan. Teknik kultivasi ganda yang tepat jauh lebih unggul daripada teknik cabang menyimpang yang secara sepihak menggunakan yin untuk mengisi kembali yang atau yang untuk memperkuat yin. Setelah Jajin mandi, berpakaian, dan menyisir rambutnya, dia mandi untuk Suyi, lalu bergegas keluar dari House of Waveswept Rocks untuk membeli sarapan mereka. Setelah Suyi menyelesaikan kultivasinya, dia bersandar ke kursi anyamannya, menghadap ke air kolam yang biru kehijauan. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan dia menutup matanya dengan puas. Tak lama, suara langkah kaki bergema dari halaman. Awalnya, Suyi mengira itu adalah Jajin. Tapi tak lama kemudian, dia diam-diam membuka matanya dan mendengarkan dengan seksama. Kemudian, dia menutup matanya sekali lagi. Kecuali sekarang, ada sedikit senyum samar di bibirnya. Sementara itu, seorang wanita muda bergaun hijau pucat berjinjit melewati gerbang House of Waveswept Rocks. Dia menahan napas, langkah kakinya seringan kucing dan berhati-hati seperti pencuri. Pertama, dia mengamati daerah sekitarnya. Ketika dia melihat sosok yang jauh berbaring di samping kolam, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia dengan hati-hati mendekat. Ketika dia hanya berjarak 10 kaki dari kursi anyaman, dia mengangkat lengannya yang ramping dan menangkupkan tangannya di sekitar bibirnya seperti tanduk. Dia baru saja akan berteriak ketika sosok yang berbaring di kursi rotan tertawa terbahak-bahak. Seorang pencuri kecil berani menyerbu wilayahku dan mengejutkanku. Ah! Wanita muda itu melompat, lalu dengan panik menurunkan tangannya, seperti anak rusa yang terkejut. Matanya yang cerah dipenuhi dengan kecanggungan yang memalukan. Saat itulah Suyi duduk dan menatap wanita muda yang agak canggung berdiri tidak jauh darinya. Dia tidak bisa menahan tawa. Gadis, mengapa kamu tidak berubah sama sekali? Dulu ketika mereka masih tinggal di perkebunan keluarga Wen Lingsue sering menyelinap ke kediamannya untuk mengejutkan dia. Suyi selalu menganggapnya agak membosankan, tapi dia tidak punya pilihan selain ikut bermain, berpura-pura kaget dan terkejut. Memikirkan kembali sekarang, baik Wen Lingsue dan pemuda yang dia miliki sebelum membangkitkan kembali ingatannya agak kekanak-kanakan. Saudara ipar, kakak Suyi, aku hanya ingin mengejutkanmu. Wen Lingsue tergagap, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Suyi tersenyum, lalu mengacak-acak rambutnya, seperti biasanya. Tidak apa-apa, Anda datang ke sini untuk menemui saya, tidak ada kejutan yang lebih menyenangkan yang bisa Anda berikan kepada saya. Dia memperhatikan bahwa dia memanggilnya secara berbeda sekarang, tetapi dia tidak dapat diganggu untuk menyibukkan diri dengan itu. Selama dia bahagia, dia bisa memanggilnya apapun yang dia inginkan. Kakak, tidak, kakak Suyi, apakah kamu? Kau tidak marah padaku, kan? Matanya yang besar dan berkilau bersinar dengan sedikit rasa bersalah. Menyesuaikan gelarnya tepat di depannya membuatnya merasa agak malu.
Bagaimana mungkin aku bisa marah padamu? Suyi memeriksanya, merasa sedikit sedih. Sejak terakhir kali mereka bertemu, dia menjadi lebih hidup. Rambutnya diikat, dan lehernya panjang dan kurus. Kulitnya seperti suet, dan gaunnya disesuaikan dan pas bentuk, menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Dia seperti teratai yang menembus permukaan kolamnya, dengan kecantikan yang murni dan menyegarkan. Lugu dan lincah, dengan mata yang cerah dan menawan. Sekali pandang padanya, dan keaktifannya menyerang indera. Dia adalah kecantikan yang indah, lengkap dengan pesona alam dan keanggunan. Dalam perjalanannya ke sini, Wen Lingsui merasa tegang, malu-malu, dan tidak pasti. Dia khawatir setelah menjauh begitu lama, Suyi akan marah padanya. Bagaimana jika dia mengabaikannya? Siapa sangka, ketika mereka benar-benar bertemu muka, Suyi akan memperlakukannya seperti sebelumnya. Dia langsung santai, seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu. Hanya ketika dia berbicara langsung dengan Suyi, dia merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, dia biasa memanggilnya, kakak ipar. Belajar memanggilnya, kakak, akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Pergi bawa kursi lain, duduklah di sampingku dan bicaralah. Saat Suyi berbicara, dia merosot kembali ke kursi anyamannya. Ketika dia melihat bahwa dia tidak berusaha untuk menyamarkan kemalasannya, Wen Lingsui tidak bisa menahan tawa. Kakakku, kakak Suyi, kamu masih malas seperti dulu. Dia mengatakan ini, lalu berlari, gaya berjalannya ringan dan lapang. Segera, dia kembali dengan kursi dan duduk di sampingnya. Ketika Cajin kembali dengan makanan mereka, dia melihat mereka berdua duduk berdampingan. Mereka mengobrol jauh. Atau lebih tepatnya, Wen Lingsui sedang mengobrol dengan semangat tinggi, sementara Suyi mendengarkan sambil tersenyum. Keduanya bermandikan cahaya lembut matahari terbit, dan mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Bahkan Cajin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa, setidaknya dalam hal usia, Wen Lingsui yang berusia 16 tahun memang lebih cocok untuk Suyi yang berusia 17 tahun daripada dirinya. Dia entah kenapa mendesah samar. Dia bisa bersaing dengan roh rubah kecil seperti Zheng Muyao, tapi dia tidak bisa mengungguli kecantikan Wen Lingsui. Dia tahu betul bahwa tidak sembarang orang bisa menggantikan posisi wanita muda cantik itu di hati Suyi. Cajin tahu bahwa dia juga tidak terkecuali. Tuan muda, Nona Weng Sui, ayo makan. Cajin menenangkan dirinya, tersenyum, dan memanggil. Setelah mereka selesai sarapan, Suyi berencana menyisihkan sedikit waktu untuk menemani Wen Lingsui, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan itu. Karena hari ini, terlalu banyak tamu yang datang mengetuk pintunya. Itu sebenarnya agak terlalu banyak. Yang pertama tiba adalah Zheng Tianhe dan putrinya, Zheng Muyao. Ning Xihua muncul tak lama kemudian di belakang Blue Escale Eagle miliknya. Kemudian datanglah Raja Musi Penakluk Gunung, Markis Shen Jiusong, Markis Spirit Martial Chen Zheng, Penatua Pu Yi dari Akademi Starcliff, dan Penatua Jiang Tanyun dan Lu Zhangfeng dari Akademi Kongtong, satu demi satu. Zheng Tianhe datang dengan membawa beberapa obat tingkat 4 yang berharga sebagai ungkapan terima kasihnya. Lagi pula, jika bukan karena Suyi, dia mungkin akan menjalani sisa hari-harinya terkurung di ruang bawah tanah keluarga tanpa harapan untuk mendapatkan kembali posisinya sebelumnya sebagai kepala keluarga Zheng. Ning Xihua jelas memiliki urusan untuk didiskusikan, tetapi ketika dia melihat berapa banyak orang yang hadir, dia tidak terburu-buru untuk angkat bicara. Musi, Pu Yi, Jiang Tanyun, Lu Zhangfeng dan yang lainnya datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Suyi. Mereka masing-masing memiliki posisi bisnis dan resmi untuk diurus, dan mereka tidak bisa berlama-lama di ibu kota provinsi kekaisaran selamanya. Selain itu, sekarang setelah mereka menjalin aliansi dengan Suyi, mereka harus kembali ke faksi masing-masing dan membuat berbagai pengaturan. Shen Jiusong dan Chen Zheng datang ke sini karena alasan yang sama. Tidak peduli apapun, mereka tetap bukan Markis Zhou dari Zhou Agung, dan mereka masing-masing memimpin pasukan besar yang ditempatkan di wilayah yang berbeda. Suyi memanfaatkan percakapan iseng untuk bertanya kepada Musi tentang patung Buddha tulang roh sejati. Jelas bahwa Musi memiliki kesan tentang itu. Ketika dia mendengar Suyi mengungkitnya, dia bahkan tidak berhenti untuk berpikir. Saya menemukan patung itu di antara harta milik Raja Viredome, Xia Houlin. Jika saya tidak salah, kemungkinan besar dia menemukannya di Treasure Temple Yao Mountain. Kuil harta karun Gunung Yao. Suyi langsung terpana. Musi mengangguk. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi tidak ada yang bisa disembunyikan dariku. Tuan muda, jangan lupa, Kilin Blood Jade Pendant saya juga berasal dari dalam kuil harta karun Gunung Yao. Dia berhenti, lalu melanjutkan, sekitar ketika saya mendapatkan liontin itu, saya melihat patung serupa di reruntuhan kuil yang ditinggalkan. Kecuali patung itu tingginya sekitar 10 kaki. Itu rusak parah dan kehilangan kepalanya, tetapi tangannya masih membentuk segel teratai, dan masih ada ukiran naga sejati yang melilit punggung dan bahunya. Dan sepengetahuan saya, beberapa tahun yang lalu, Xia Houlin pergi ke kuil harta karun Gunung Yao untuk mencari keberuntungan. Ini,
Saya berani mengatakan bahwa Xia Houlin hampir pasti mendapatkan patung seukuran telapak tangan ini di kuil harta karun Gunung Yao. Su Yi mengangguk. Mendengar semua itu benar-benar terdengar seperti kuil harta karun Gunung Yao menyembunyikan misteri surgawi yang belum diketahui. Musi berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, jika Anda ingin berkunjung, saya akan dengan senang hati menemani Anda." Ketika dia mendengar itu, Ning Xihua merasakan dorongan yang tiba-tiba, dan dia berkata, "Saya juga pernah berkelana jauh ke dalam kuil harta karun Gunung Yao. Jika Anda ingin pergi, Anda dapat memasukkan saya." Su Yi berpikir sejenak. "Aku akan memulai perjalananku ke Jade Capital pada hari keempat bulan keempat. Saya benar-benar akan melewati Treasure Temple Yao Mountain di jalan. Ketika saatnya tiba, jika kalian berdua mau, kita bisa menjelajahinya bersama." Musi dan Ning Xihua saling memandang. Keduanya langsung setuju. Mereka berdua sangat sadar bahwa dengan kebijaksanaan Su Yi dan metode yang dia miliki, dia mungkin bisa melihat banyak rahasia dan memahami banyak misteri yang tidak bisa mereka pahami sendiri. Lagi pula, kemampuan dan penilaian yang ditunjukkan Su Yi di Blue Thistle Yao Mountain benar-benar tidak bisa dipercaya. Seolah-olah tidak peduli kejadian aneh atau tidak wajar apapun yang muncul, itu tidak bisa lepas dari mata dan persepsinya yang tajam. Mengingat keadaannya, bahkan jika yang mereka lakukan hanyalah menemaninya dalam perjalanannya, mereka akan mendapatkan banyak sekali. First Immortal of the Sword, Chapter 266. Su Yi kemudian mengingat hal lain. Dia menatap langsung ke arah Chen Zeng dan berkata, "Spirit Martial Marquis, saat Anda mengolah sutra pemurnian jiwa memerangi kekacauan, Anda tidak boleh terburu-buru. Kalau tidak, akan sangat mudah untuk menderita serangan balik. Jika prediksi saya akurat, dengan menggunakan metode yang saya ajarkan kepada Anda akan dapat sepenuhnya menyempurnakan entitas kekuatan jiwa yang terperangkap dalam waktu 3 bulan. Ketika saatnya tiba, Anda akan mendapatkan sebagian dari ingatannya. Kenangan itu sangat berguna bagiku, jadi jangan lupa untuk memberitahuku tentangnya. Kekuatan jiwa itu milik seorang kultivator dari dunia di luar benua Azure. Jika dia bisa mendapatkan ingatannya, dia bisa belajar setidaknya sedikit tentang dunia asal kultivator dunia lain itu." Chen Zeng dengan sungguh-sungguh setuju. Tak lama kemudian, Raja Penakluk Gunung dan yang lainnya pergi, satu demi satu. Sekarang, hanya Ning Xihua, Wen Lingsui, Cha Jin, dan Zheng Muyao yang tersisa di halaman. Ketika dia melihat Wen Lingsui dan Cha Jin, Zheng Muyao merasakan perasaan krisis yang kuat dan tidak dapat dijelaskan, dan dia bersikeras untuk tetap tinggal. Su Yi tidak keberatan, jadi Zheng Tianhe juga tidak akan mengatakan apa-apa. Dengan luasnya pengalaman hidupnya, dia secara alami memperhatikan bahwa putrinya memiliki pemikiran tertentu tentang Su Yi. Dia tidak terlalu memikirkan potensi hubungan mereka, dia tahu itu ditakdirkan untuk sia-sia. Meskipun demikian, dia memilih untuk tidak ikut campur. Sebagian karena putrinya sudah dewasa, dan terserah padanya untuk memperjuangkan apa yang diinginkannya. Selain itu, mengalami beberapa kemunduran romantis di masa muda bukanlah hal yang buruk. Lebih penting lagi, jika dia semakin dekat dengan Su Yi, meskipun pada akhirnya mereka tidak bisa bersama, mereka masih bisa membentuk ikatan yang positif. Mengingat karakter Su Yi, dia secara alami tidak akan menganiaya dia. Su Yi sedang tidak ingin memikirkan hal-hal seperti itu. Tatapannya tertuju pada Ning Xihua, dan dia berkata, "Kamu tidak datang ke sini hanya untuk mengobrol dan menikmati keramahanku, bukan?" Ning Xihua ragu-ragu, lalu berbisik, "Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu, rekan Taois. Memang, saya di sini untuk meminta bantuan Anda." "Dengan apa?" Ning Xihua segera meluncurkan penjelasan cepat. "Sebulan yang lalu, seorang teman saya berkelana ke Gunung Yao 10.000 racun untuk mencari peruntungan, tetapi ketika dia kembali, ada yang salah dengan tubuhnya. Saya curiga dia menjadi mangsa beberapa teknik jahat. Sejak itu dia mengalami koma, bahkan setelah sekian lama, dia belum bangun. Banyak tanda hitam aneh dan menyeramkan muncul di seluruh kulitnya, hampir seperti tato. Saya sudah mencoba segala macam metode pengobatan, tetapi tidak ada yang berhasil. Yang saya tahu pasti adalah bahwa kekuatan hidup yang aneh sekarang mengintai di dalam tubuhnya, dan apapun itu, tanpa henti menyerang dagingnya dan melahap kekuatan hidupnya." Pada saat dia mengatakan bagian terakhir itu, ekspresinya sudah sangat cemas. Su Yi tidak bisa membantu tetapi merasa tertarik. "Jadi, maksudmu luka aneh temanmu berasal dari gunung 10.000 racun Yao?" Ning Xihua pernah mengangkat gunung itu sebelumnya. Itu berdiri di sebelah barat Great Zhou, dan jika Anda masuk cukup jauh, Anda akan menemukan rawa berwarna darah. Tulang-tulang putih naik dan turun di airnya yang keruh, dan kilat melintas di kabut mengerikan yang mengambang di atas permukaannya. Ning Xihua pernah berkelana ke atas gunung, hanya untuk terjadi di atas altar pengorbanan yang diukir dengan totem burung dan binatang yang aneh. Altar mengabadikan satu tengkorak seputih salju. Pada saat itu, Ning Xihua hanya memandangi altar dari kejauhan, namun tekanan tak berbentuk dan menyeramkan menghantam teror ke dalam hatinya.
Hanya dengan menggunakan metode rahasia dia mempertahankan sedikit kesadaran yang dia butuhkan untuk segera melarikan diri. Semua ini sudah lama menarik perhatian Su Yi. Wajar jika mendengar bahwa teman Ning Sihua telah terluka saat menjelajahi gunung yang sama akan membangkitkan rasa ingin tahunya. Ning Sihua mengangguk. Aku yakin itu. Su Yi bertanya, di mana temanmu sekarang? Dia ada di Heaven's Origin Academy. Bawa dia ke sini, kata Su Yi. Biarkan aku melihatnya sendiri. Ning Sihua langsung menghela nafas lega, lalu tersenyum, aku akan pergi sekarang. Dia mengatakan ini, lalu menunggangi Blue Scale Eagle miliknya dan terbang ke langit. Dan Su Yi, dia menghembuskan napas panjang dari udara keruh, bersandar ke kursinya, dan menutup matanya dengan tenang. Dia selalu tidak menyukai kebisingan dan keramaian, dan dia tidak terlalu tertarik dengan urusan manusia. Dia lebih menyukai kehidupan yang tenang tanpa gangguan. Tetapi dia sangat menyadari bahwa jika Anda berkultivasi di dunia duniawi, Anda pasti akan terlibat dalam urusan duniawi. Belenggu kematian sangat banyak tak terhitung. Selama beberapa hari terakhir, House of Waveswept Rocks miliknya menjadi jauh lebih hidup. Ini tidak baik atau buruk, selama dia tidak membiarkan urusan duniawi membelenggu pikirannya, dia akan mempertahankan ketenangan dan ketenangan batinnya kemanapun dia pergi. Tak lama kemudian, Ning Sihua kembali dengan punggung Blue Scale Eagle-nya. Dia sekarang menggendong seorang wanita berpakaian abu-abu. Wajah wanita itu pucat, matanya tertutup rapat, dan napasnya pendek. Meskipun demikian, penampilannya luar biasa. Baik wajahnya maupun garis wajahnya tampak seperti diukir oleh seorang seniman ahli. Alisnya seperti gunung yang jauh, dan bulu matanya seperti kipas. Pangkal hidungnya lurus, dan raut wajahnya sangat sempurna. Hanya saja kulitnya pucat, bahkan tembus cahaya, dan dia koma dan meringkuk seperti bola, kekuatan hidupnya memudar. Ning Sihua berkata, rekan Taois, ini temanku. Namanya Lan Su, dan dia berasal dari sekte pedang Donghua Qin besar. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Yi menyuruhnya berhenti. Menyelamatkannya adalah yang utama. Bawa dia ke kamarku. Saat dia berbicara, dia sudah berbalik dan mulai menuju pavilion. Ning Sihua mengikuti segera setelah itu. Ketika mereka melihat ini, masing-masing dari tiga wanita yang duduk di bangku dan mengobrol di samping kolam, Wen Lingsui, Zheng Muyao, dan Cha Jin, menampilkan ekspresi yang berbeda. Lingsui, apakah kamu melihat sekilas wanita yang dibawa Master Istana Ning? Dia sangat cantik. Bahkan tidak sadar, dia sangat cantik. Aku ingin tahu betapa cantiknya dia jika dia bangun. Zheng Muyao mengedipkan matanya yang besar dan dalam dan mendesah kagum. Aku melihatnya. Dia benar-benar cantik kelas 1, kata Wen Lingsui dengan anggukan. Cha Jin tertawa dari pinggir, bahkan jika dia lebih cantik, dia bukan tandinganmu, Lingsui. Selain itu, saya dapat mengatakan bahwa di mata Tuan Muda, tidak ada wanita di bawah langit yang dapat dibandingkan dengan Anda. Wen Lingsui hanya bisa tersipu, lalu berkata dengan suaranya yang jernih dan bersih, tapi Nona Cha Jin, menurut pandanganku, kaulah yang cantik. Zheng Muyao berkata dengan agak kesal, ayo, kalian berdua. Apakah Anda sama sekali tidak khawatir tentang wanita yang dibawa Master Istana Ning? Mengapa kita harus khawatir? Tanya Wen Lingsui. Zheng Muyao melancarkan analisis serius, mengingat kemampuan Paman Su, dia pasti bisa mengobati luka wanita itu. Itu kebajikan yang menyelamatkan hidup. Bagaimana jika dia begitu tersentuh sehingga dia jatuh cinta padanya? Siapa tahu, dia bahkan mungkin membalasnya dengan tubuhnya. Mungkinkah hal seperti itu benar-benar terjadi? Wen Lingsui tertegun. Cha Jin melirik Zheng Muyao dan menggoda, Yao kecil, bahkan jika itu terjadi, itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang kau khawatirkan? Jangan bilang kau takut dia akan memakannya. Saya, Zheng Muyao tiba-tiba merasa tercekik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, saya tidak tahu apakah dia akan memakan Paman Su, tetapi yang saya tahu adalah bahwa setiap kali Anda melihatnya, sepertinya Anda ingin melakukannya, melahapnya. Nada suaranya sudah membawa sedikit kecemburuan. Cha Jin membeku, dan wajahnya yang bersalju memerah. Matanya yang cantik tiba-tiba malu-malu. Ketika Wen Lingsui melihat ini, dia buru-buru melompat untuk berperan sebagai pembawa damai dan menghibur mereka berdua. Dia pintar, dan dia segera menangkap persaingan tersembunyi yang terjadi di antara mereka. Mereka berada di tenggorokan satu sama lain, tampaknya berniat menekan saingan mereka. Dia juga tahu bahwa Su Yi adalah sumber konflik mereka. Dia menganggap ini agak lucu, tapi itu juga membuatnya khawatir. Sepertinya semakin banyak wanita berkumpul di sekitar kakak ipar, tidak, di sekitar kakak Su Yi. Itu tidak baik sama sekali. Sekarang, masing-masing dari ketiga wanita itu memiliki pemikiran dan kekhawatiran mereka sendiri. Sedangkan di lantai 2 pavilion, Ning Sihua membaringkan Lan Su di tempat tidur. Rekan Taois, silakan lihat. Dia kemudian menggulung lengan baju Lan Su. Sekilas, Su Yi melihat bahwa kulit bersalju di lengan Lan Su ditutupi dengan tanda-tanda gelap yang padat dan menyeramkan.
Mereka menjalin bersama dan bersilangan seperti cacing tanah yang terdistorsi, pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Su Yi memeriksa mereka sejenak, tatapannya lebih serius dari sebelumnya. Sepertinya dia menangkap beberapa petunjuk. Buka bajunya. Tampaknya permintaan berlebihan ini mengejutkan Ning Xihua. Matanya membelalak, dan dia tergagap. Apakah itu benar-benar perlu? Tentu saja, tatapan Su Yi tertuju pada tanda hitam yang aneh. Apakah kamu masih khawatir tentang perbedaan antara jenis kelamin bahkan di saat seperti ini? Atau apakah Anda benar-benar berpikir saya akan memanfaatkannya saat dia dalam keadaan ini? Nada suaranya sudah membawa benang ketidaksenangan. Di hadapan pertanyaan langsung dan percaya diri seperti itu, Ning Xihua langsung merasa sedikit malu. Dia buru-buru berkata, aku terlalu memikirkan ini. Tolong, jangan tersinggung. Dia kemudian buru-buru mulai bekerja, dengan cekatan melepas pakaian Lansu, satu persatu. Tak lama kemudian, dia tidak mengenakan apa-apa selain korset dan pakaian dalam yang pas bentuknya. Ketika dia melihat sosoknya dengan jelas, bahkan Su Yi sempat tercengang. Dia memiliki lekukan di semua tempat yang tepat, pemandangan yang mengejutkan dan menggetarkan indera. Hanya ketika dia tidak memiliki pakaian untuk bersembunyi, dia mengetahui betapa luar biasanya sosok Lansu ini. Dia memiliki bahu yang halus dan terpahat dan pinggang yang sempit. Tambahkan lagi, dan dia akan menjadi sedikit montok, tetapi kurangi apapun, dan dia akan menjadi sedikit terlalu kurus, dia menemukan keseimbangan yang sempurna. Mungkin sebagai hasil dari kultivasi biasa, kakinya panjang dan ramping, ototnya kencang tapi lentur, dan dadanya. Su Yi tidak melihat lebih jauh. Sebenarnya, sulit bagi sosoknya untuk mengalihkan perhatiannya sekarang, kulitnya yang seputih salju ditutupi oleh garis-garis hitam yang padat dan tumpang tindih. Mereka mulai dari lehernya dan menyebar ke bawah tubuhnya, sampai ke pergelangan kakinya. Tak lama kemudian, tatapan Su Yi mendarat di perutnya. Itu juga ditutupi dengan tanda-tanda yang padat dan menyeramkan, tetapi itu berbeda dari tanda-tanda yang menutupi bagian tubuhnya yang lain. Di sini, garis hitam membentuk pola misterius. Polanya menyerupai burung hitam menyeramkan yang sedang terbang. Kepalanya terangkat, lehernya melengkung, dan sayapnya yang tajam terbentang. Cakarnya yang tajam terkepal, dan garis-garis gelap di sekelilingnya tampak seperti hujan api hitam yang berkobar. Satu pandangan sudah cukup untuk mengguncang hati dan mengejutkan jiwa. Seperti yang kuduga, sebuah cahaya aneh muncul tanpa diminta di mata Su Yi. Temanmu ini telah menjadi mangsa cacing iblis parasit roh. Cacing iblis parasit roh. Ning Xihua agak bingung, dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Sederhananya, itu adalah parasit yang tinggal di roh atau di tubuh spiritual, kata Su Yi begitu saja. Dan spirit parasite Devil Worm di tubuh temanmu mengandung gumpalan esensi jiwa Nether Flame Demon Sparrow. Ketika parasit menerima makanan dari daging dan kekuatan hidup orang lain, gumpalan jiwa Nether Flame Demon Sparrow pulih, sedikit demi sedikit. Setelah sepenuhnya melahap kekuatan hidup teman Anda, spirit parasite Devil Worm akan pergi mencari korban berikutnya. Hanya setelah jiwa Nether Flame Demon Sparrow pulih sepenuhnya, ia akan terbebas dari parasit, seperti burung phoenix yang mengalami kelahiran kembali, dan mendapatkan kehidupan mandirinya sendiri. Hati Ning Xihua dipenuhi teror. Bagaimana mungkin makhluk aneh dan menakutkan seperti itu ada di dunia ini? First Immortal of the Sword, Chapter 267. Lalu, rekan Taois, apakah Anda memiliki cara untuk mengusir parasit dari tubuhnya? Ning Xihua bertanya dengan penuh harap. Pergilah sekarang, kembalilah dalam 1 jam, kata Su Yi dengan santai. Mata Ning Xihua berbinar, dan dia langsung setuju, berbalik untuk pergi tanpa berpikir 2 kali. Su Yi lalu mengeluarkan pedangnya dan dengan lembut menusuk ujung jarinya. Darah merah menyembur dari luka saat dia meletakkan jarinya di kulit lembut perut Lansu. Dia menguraikan satu demi satu mesin terbang berwarna merah darah dan tanda awan, garis mengalir seperti air dan membentuk garis halus dan halus diagram yang tidak dapat dipahami. Dekrit pembimbing roh. Itu menggunakan darah segar sebagai panduan, dan itu bisa menekan jiwa, membimbing roh, dan mengumpulkan energi yang sangat buruk. Itu sangat halus dan ajaib. Dekrit yang baru digariskan kemudian menyatu dengan kulit Lansu. Serangkaian erangan samar tiba-tiba keluar dari bibirnya, dan seluruh tubuhnya gemetar, kelaparan setelah mencium bau darah. Tanda-tanda melonjak ke arah dekrit pembimbing roh dalam hiruk-pikuk gila. Adapun dekrit yang ditulis dengan darah, itu muncul dan menghilang, hampir seolah-olah bernafas, menghasilkan fluktuasi energi yang tidak dapat dipahami. Seiring waktu berlalu, gemetaran Lansu semakin meningkat. Seluruh tubuhnya panas membara, seperti api batu bara. Erangannya terkadang tergesa-gesa, terkadang rendah. Beberapa bernada tinggi, sementara yang lain berlarut-larut. Bahkan Su Yi tidak bisa berkata-kata. Siapapun yang mendengar ini dan tidak tahu lebih baik pasti akan terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, tanda-tanda yang menutupi seluruh tubuh Lansu melonjak ke arah perutnya, seolah-olah masih hidup. Mereka semua berkumpul di sekitar dekrit pembimbing roh.
Begitu mereka semua berkumpul, Su Yi tiba-tiba menekankan tangannya ke edik, menekan telapak tangannya langsung ke kulit Lan Su. Dia mulai dari perutnya, tapi tangannya perlahan bergerak ke atas, beringsut ke arah dadanya. Saat telapak tangannya bergeser, tanda hitam yang berkerumun di sekitar dekrit itu ikut bergeser. Tak lama, korsetnya terbuka, dan tangan Su Yi melintasi dua puncak yang menjulang tinggi, tiba di leher seputih salju Lan Su. Ketika tangannya mencapai tenggorokannya, dia tiba-tiba menekan. Lan Su yang tidak sadarkan diri membuka mulutnya dan terbatuk. Garis gelap keluar dari mulutnya, hanya untuk Su Yi meraihnya dan menahannya dengan cepat. Setelah diperiksa lebih dekat, itu menyerupai ulat sutera. Itu seukuran telur angsa, dan seluruhnya berwarna hitam pekat, dengan butiran terdistorsi tercetak di permukaannya. Itu tampak hidup, dan berjuang keras untuk melepaskan diri dari genggaman Su Yi. Itu juga kuat. Ini adalah cacing iblis parasit roh. Mereka diproduksi melalui metode rahasia, dan berfungsi seperti cangkang pelindung. Mereka bisa menampung esensi jiwa murni di dalamnya. Dan di dalam cacing setan ini ada gumpalan jiwa yang berasal dari Netherflame Demon Sparrow. Ini adalah burung yang langka dan ganas. Mereka hanya ada di dunia bawah, dan pada dasarnya mereka bangga dan kejam. Mereka memiliki kemampuan bawaan untuk memanipulasi Soul Burning Demonic Flame, memberi mereka tempat di antara 8 binatang buas di dunia bawah. Seekor Netherflame Demon Sparrow yang membuktikan kekuatannya dan memasuki daun mendalam dapat, dengan satu kepakan sayapnya, membakar gunung dan mendidihkan lautan. Itu bisa menyempurnakan seluruh lanskap, mereka menakutkan di luar batas. Bahkan para ahli kekaisaran merasa sangat sulit untuk memaksa burung yang begitu ganas dan kejam untuk tunduk. Tentu saja, Devilworm di depannya hanya menampung gumpalan jiwa Netherflame Demon Sparrow, dan itu jauh dari mencapai metamorfosis dan menjadi makhluk hidup sejati. Selama Su Yi menginginkannya, dia bisa dengan mudah melenyapkannya, bahkan pada kultivasinya saat ini. Namun, dia secara alami tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Oh, pedangku kehilangan kekuatan esensi jiwa. Saya benar-benar bisa membesarkan burung pipit kecil di dalamnya. Dengan begitu, setiap kali seseorang mati di bawah pedangku, jiwa dan esensi darah mereka akan diserap dan menjadi makanan burung pipit kecil ini, sedangkan pedang Dewa Abstrus akan terus ditempa dalam api iblis pembakaran jiwa, membawanya lebih dekat ke metamorfosis, satu langkah di sebuah waktu. Ketika burung pipit kecil mengalami metamorfosis dan muncul, itu bisa menjadi tunggangan saya. Ini adalah cara Anda menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Su Yi sangat senang dengan hasil panennya. Karena alasan inilah dia mengambil inisiatif untuk membantu Lan Su dengan luka-lukanya. Tanpa penundaan lebih lanjut, Su Yi mengeluarkan pedang Dewa Abstrus dan mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya. Dentang, gambar rumit dari dekrit langsung muncul di bilah gelap tinta, lalu berputar seperti pusaran yang terbentuk dari cahaya bintang yang beriak. Itu dalam dan tenang karena membentuk lapisan demi lapisan. Dekrit pemakan roh. Ini adalah salah satu dekrit yang tercatat di Stella of Self-Severing milik Demons Elysium. Pada dasarnya, ia memiliki kemampuan untuk menyerap dan memupuk spiritualitas. Itu tidak mungkin lebih cocok untuk menyegel gumpalan jiwa Netherflame Demon Sparrow. Ujung jari Su Yi dengan lembut mengetuk Devilworm seukuran telur angsa, dan dia berkata dengan lembut, "Aku tahu kamu bisa merasakan kesulitanmu, dan aku tahu kamu bisa mendengarku. Jangan membuat saya menggunakan kekerasan, masuklah dengan patuh dan temani aku saat aku membunuh musuhku. Bagi Anda, ini adalah jalan lain untuk mewujudkan metamorfosis Anda." Devilworm tidak bereaksi sedikit pun. Su Yi mengerutkan alisnya dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara jiwa yang sangat lemah muncul dari Devilworm. "Apakah kamu tidak takut yang mulia ini suatu hari akan membunuhmu?" Sudut bibir Su Yi melengkung ke atas, dan dia berkata dengan tenang, "Bagiku untuk tertarik padamu adalah keberuntunganmu. Anda bisa mengumpulkan pahala karma selama 8 kehidupan dan tidak seberuntung itu. Jika kamu berani menyebut dirimu, yang agung ini, di depanku lagi, aku akan membunuhmu di sini dan sekarang." Kata-katanya yang dingin dan acuh tak acuh jelas mengintimidasi gumpalan jiwa. Waktu yang lama berlalu sebelum suaranya yang marah muncul sekali lagi. "Tunggu saja," suara mendesing. Seberkas cahaya redup melesat keluar dari Devilworm dan memasuki dekrit pemakan roh pedang Dewa Pedang Kayu Abstrus. "Pengecut, jika Anda benar-benar tidak takut mati, mengapa Anda tunduk? Namun Anda berani mengancam saya. Kamu benar-benar membutuhkan pemukulan yang bagus." Su Yi menganggapnya agak lucu. Kegentingan, cacing iblis parasit roh di telapak tangannya hancur menjadi bubuk, potongan-potongan jatuh dari celah di antara jari-jarinya. Melihat lagi pada pedang Dewa Abstrus, Su Yi melihat gambar burung ganas yang hampir ilusi dan hampir tidak terlihat pada bilahnya yang hitam pekat, menambahkan lapisan misteri dan keganasan tambahan. "Ah!" Jeritan tiba-tiba terdengar saat Lan Su yang hampir telanjang terbangun. Matanya yang cerah dan indah lebar, dan wajahnya begitu indah, seolah-olah telah diukir oleh seorang ahli seni yang memerah karena amarah. Dia mencoba mengatur, hanya untuk menemukan bahwa seluruh tubuhnya terasa lembut dan lemah, dia bahkan tidak bisa mengangkat tangan dan kakinya. Ini membuatnya panik,
jengkel, dan geram, dan dia berteriak, "Siapa kamu? Beraninya kau melanggarku, aku akan memenggal kepalamu, dan sebaiknya kau mempercayainya." Su Yi tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa dia telah kehilangan rasionalitasnya dan bertindak berdasarkan dorongan hati. Dia tidak menyadari betapa canggung kesulitannya. Bang! Pintu terbuka, dan Ning Sihua berjalan masuk. Ketika dia melihat Lan Su sudah bangun, dia berseri-seri. Namun, ketika dia menyadari bahwa temannya marah dan tubuhnya hampir seluruhnya terbuka, dia langsung menyadari apa yang telah terjadi dan segera menjelaskan. "Lan Su, jangan salah paham. Rekan Taois Su menyelamatkan hidupmu." Saat dia mengatakan ini, dia berjalan dan menggunakan selimut untuk menutupi tubuh Lan Su. "Betulkah?" Ketika dia melihat Ning Sihua, Lan Su langsung menjadi lebih tenang. Namun, raut wajahnya yang cantik masih belum pasti, dan saat dia menatap Su Yi, matanya bertepi permusuhan. "Kamu menjelaskan." Su Yi tidak bisa diganggu untuk menangani ini, jadi dia berbalik dan pergi. Ketika dia keluar, dia melihat Wen Lingsui, Cha Jin, dan Zheng Muyao. Mereka bertiga menatapnya, ekspresi mereka agak aneh. Sebelumnya, ketiganya mendengar rentetan erangan yang berasal dari lantai 2 paviliun. Beberapa tergesa-gesa, yang lain bernada tinggi, sementara yang lain ditarik keluar, seperti musik ekstasi yang cabul. Hanya mendengarkan, mereka merasakan wajah mereka memerah. Dan tepat sebelum Su Yi muncul dari paviliun, mereka mendengar teriakan Lan Su yang marah dan panik. Kemudian dia mengatakan sesuatu tentang telah dilanggar, dan bahwa dia ingin memenggal kepala Su Yi. Akibatnya, ketika mereka melihat Su Yi sekarang, ketiganya merasa agak bertentangan, dan ekspresi mereka aneh. "Aku tahu kamu akan salah paham." Ketika Su Yi melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa, tapi dia tidak mau repot-repot menjelaskan. Apa perlunya menjelaskan sesuatu yang tidak pernah terjadi? Memang benar dia telah menyentuh Lan Su, dan sensasinya agak menyenangkan, tapi itu untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tidak melanggar dia dengan cara apapun. Ketika seorang pria berbudi luhur membawa dirinya dengan benar, dia tidak perlu takut akan rumor dan fitnah. Seperti yang diharapkan, ketika dia melihat bahwa Su Yi bahkan tidak mau repot untuk menjelaskan, Wen Lingsui langsung santai, lalu tertawa, "Aku baru tahu kakak Su Yi bukan tipe yang tidak bermoral. Saya mengerti bagaimana Tuan Muda melakukan urusannya lebih baik dari siapapun. Dia secara alami tidak membutuhkan kekuatan dalam hal-hal seperti itu." Mata indah Cha Jin bersinar, dan dia tersenyum menawan. Tapi di dalam hatinya, dia menambahkan kalimat lain, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, pria ini pasti akan mengakuinya. Dia tidak akan menyembunyikannya, dia akan meremehkan untuk menyembunyikannya. Zheng Muyao kemudian tampak bereaksi, dan dia mengangguk dengan paksa. "Betul sekali, bahkan jika sesuatu terjadi, pastilah wanita itu mencoba merayu Paman Su." Wen Lingsui dan Cha Jin tidak bisa menahan tawa sebagai tanggapan. Seandainya ada orang lain yang menyaksikan hal ini, kemungkinan besar dia akan merasa seolah-olah dia sedang menatap gunung yang luas dan tinggi. Melihat, ini adalah panutan di kalangan pria. Bahkan setelah situasi yang sangat tidak pantas, dia bahkan tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Ning Sihua muncul dari paviliun, membawa Lan Su yang sekarang berpakaian lengkap. Mata Lan Su terpejam, dan sepertinya dia tidak sadarkan diri, atau mungkin, dia hanya tidak tahu bagaimana menghadapi Su Yi, jadi dia menutup matanya untuk berpura-pura tidak bisa melihatnya. Tapi Ning Sihua berjalan ke arahnya dan berkata, "Rekan Taois, tentang apa yang baru saja terjadi, Lan Su sudah tahu bahwa dia salah paham dengan Anda, dan kami dengan rendah hati meminta pengertian dan pengampunan Anda." Su Yi hanya berkata dengan santai, "Tentu saja aku tidak peduli dengan semua itu. Apa kau membawanya bersamamu?" "Itu benar," kata Ning Sihua. "Tubuhnya terlalu lemah, dan dia butuh waktu untuk pulih. Aku membawanya kembali ke Heaven's Origin Academy untuk saat ini. Kami akan kembali untuk berterima kasih nanti." Su Yi mengangguk, dan tak lama kemudian, Ning Sihua dan Lan Su naik ke langit di belakang Blue Scale Eagle. Sementara itu, di lantai 2 sebuah restoran tidak jauh dari House of Waves Web Rocks, seorang pria berjubah panjang berdiri di dekat kisi jendela dan berkata dengan lembut, "Ning Sihua pergi." Gambar dari Blue Scale Eagle membubung melalui langit tercermin di matanya. Tak lama kemudian, burung itu menghilang di cakrawala. Seorang wanita dingin tapi cantik dalam jubah Taois, dengan rambut hitam pekat dan pedang panjang diikat ke punggungnya, duduk di meja di samping. Dia bertanya, "Haruskah kita menyerang sekarang? Junior Apprentice Sister Liao, Anda tidak boleh tidak sabar." Su Yi menggunakan kultivasi Grandmaster tingkat pertamanya untuk membunuh bahkan leluhur bela diri Xiantian seperti Viredome dan Raja Alis Putih. Dia secara alami adalah karakter yang sangat berbahaya, kata seorang penatua berambut perak yang tampak anggun sambil tertawa. Dia duduk di ujung meja yang lain. Tapi kemudian, betapapun berbahayanya, mangsa tidak bisa lepas dari nasibnya untuk diburu dan dibunuh. Dengan kekuatan yang kita miliki, selama kita tetap tenang dan menunggu kesempatan, kita akan memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya.
Saat dia berbicara, dia menyesap secangkir anggur dan menepuk bibirnya dengan puas, terlihat santai dan nyaman. First Immortal of the Sword, Chapter 268. Pria berjubah panjang yang mengintip melalui kisi-kisi jendela berbalik dan berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa Su Yi akan memulai perjalanannya ke ibu kota Jade pada hari keempat bulan lunar keempat. Dia berpikir, lalu melanjutkan, jika prediksiku akurat, dia pasti akan menghadapi banyak percobaan pembunuhan di sepanjang jalan. Mata pendekar wanita dan sesepuh berambut perak menyipit. Wanita itu bertanya, murid senior saudara Lu, apakah informasi itu dapat dipercaya? Itu datang langsung dari keluarga Su Jade Capital, dan itu bukan rahasia. Pelipis pria berjubah panjang itu sedikit memutih, dan ekspresinya seserius batu. Bahkan tidak perlu mempertanyakannya, di seluruh Zhou Agung, ada banyak orang lain yang, sama seperti kita, telah mengincar rahasia Su Yi. Ini adalah Lu Dongliu, sesepuh dari Paviliun Transmisi Teks Sekte Pedang Naga Tersembunyi. Dia adalah seorang ahli perkasa yang telah menjadi leluhur bela diri Xiantian selama 20 tahun penuh. Sebenarnya, dia sudah memenuhi syarat sebagai seorang kultivator sejati, kekuatannya jauh melampaui para pembudidaya biasa di level yang sama. Pendekar pedang itu berseru, keluarga Su mempublikasikan informasi itu. Jangan bilang mereka berencana meminjam tangan orang lain untuk menyingkirkan bocah itu. Liu Yunliu, sesepuh sekte luar kedua dari Sekte Pedang Naga Tersembunyi. Judulnya adalah, Pedang Pesangon. Dia, juga, adalah leluhur bela diri Xiantian, dan pencapaiannya dalam dao pedang sangat mulia dan indah. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika dia masih, hanya, seorang Grandmaster tingkat kelima, dia pernah membunuh leluhur bela diri Xiantian sejati dari dunia duniawi. Itu wajar saja, setelah pertempuran di kursi pemerintah provinsi, hubungan Su Yi dan keluarga Su tidak dapat didamaikan. Sekarang, seluruh Zhou Agung sedang menunggu untuk melihat bagaimana keluarga Su menangani situasi ini. Penatua berambut putih berkata dengan santai, mengingat situasinya, mengungkapkan waktu keberangkatan Su Yi tidak berbeda dengan meminjam pisau orang lain untuk membunuhnya. Ini adalah Li Chang, tetua sekte luar dari Sekte Pedang Naga Tersembunyi. Dia berada di puncak alam leluhur bela diri Xiantian, dan menurut rumor, dia sudah memiliki satu kaki di atas ambang Origin Dao. Kekuatannya dalam dan tak terduga. Kita sekarang menghadapi pilihan, kata Lu Dongliu, ekspresinya tenang. Kita bisa menyerangnya sekarang. Selama kita membunuhnya, semua rahasianya akan menjadi milik Sekte Pedang Naga Tersembunyi. Atau kita bisa menunggu sampai dia pergi ke Jade Capital, lalu memilih momen terbaik untuk menyerang. Setiap pendekatan memiliki pro dan kontra, tetapi saya cenderung ke arah yang terakhir. Lagi pula, kita masih belum tahu seberapa kuat Su Yi, atau apakah dia menyimpan kartu truf yang belum diketahui. Menyerang dengan ceroboh adalah hal yang bodoh. Lu Dongliu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, begitu dia memulai perjalanannya ke ibu kota Giok, dia pasti akan menghadapi banyak penghalang jalan dan upaya pembunuhan. Itu berarti kita bisa meminjam tangan orang lain untuk mengujinya dan, selama ada kesempatan, kita bisa memberinya pukulan fatal. Satu-satunya kelemahan dari pendekatan ini adalah kemungkinan besar orang lain akan membunuh bocah itu dan merebut kekayaannya terlebih dahulu. Kami akan menghadapi banyak variabel tambahan. Setelah menyelesaikan analisisnya, tatapan Lu Dongliu menyapu teman-temannya. Bagaimana menurutmu? Li Chang tertawa terbahak-bahak. Penatua Lu, saya setuju dengan Anda. Liao Yunliu ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk setuju. Su Yi bukanlah Grandmaster tingkat pertama biasa, dia pernah membunuh leluhur bela diri Xiantian. Jika seseorang mengatakan dia tidak memiliki kartu yang disembunyikan di lengan bajunya, tidak ada yang akan mempercayainya. Inilah tepatnya mengapa ketiga ahli berpengaruh dari Sekte Pedang Naga Tersembunyi ini melanjutkan dengan sangat hati-hati. Apakah Su Yi orang lain? Mereka akan meremehkan berkunjung secara langsung, apalagi menyerang. Maka itu diselesaikan. Kami akan berangkat pada yang keempat, seperti Su Yi. Mata Lu Dongliu berkilat dengan cahaya tajam. House of Waveswap Rocks. Ling Sui, aku akan berangkat ke Jade Capital pada hari keempat bulan lunar keempat. Untuk saat ini, Anda akan tinggal di Heaven's Origin Academy. Jangan pergi ke tempat lain. Su Yi duduk di sisi kolam dan dengan lembut menasihati Wen Ling Sui. Dia kemudian menoleh ke Cha Jin. Kamu juga. Baik Wen Ling Sui dan Cha Jin mengangguk. Bagaimana denganku, Paman Su? Zheng Muyao mau tidak mau bertanya. Bukankah kamu sudah menjadi murid Akademi Asal Surga? Kata Su Yi. Zheng Muyao sempat tertegun. Kemudian, dia tersenyum malu-malu. Ya, itu benar. Tuan muda, apakah Anda akan pergi sendiri? Cha Jin bertanya dengan lembut, tapi dia agak khawatir. Lebih banyak orang berarti lebih banyak masalah, kata Su Yi. Dengan kultivasinya, bahkan jika dia menghadapi bahaya yang ekstrim, dia memiliki cara untuk menyelesaikannya. Selain itu, dia tidak pergi ke Jade Capital hanya untuk jalan-jalan, dan dia tidak ingin melibatkan orang lain. Jika dia melakukannya, mereka hanya akan menjadi beban. Malam itu,
Ning Xihua kembali dengan punggung Blue Scale Eagle miliknya. Rekan Taois, ini adalah tanda terima kasih Lan Su. Saya harap Anda akan menerimanya dengan senyuman. Ning Xihua mengeluarkan sebuah kotak batu giok, lalu memberikannya kepada Su Yi. Saat aku menyelamatkannya, aku mengantongi gumpalan esensi jiwa Netherflame Demon Sparrow, kata Su Yi. Cukup, kamu bisa mengambil kembali kotak itu. Ning Xihua menggelengkan kepalanya. Itu masalah tersendiri. Dengan campur tangan, Anda menyelamatkan hidupnya. Dia menawarkanmu hadiah ini sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, sebagaimana seharusnya. Jika Anda menolak, saya khawatir dia akan merasa sulit untuk menanggungnya. Su Yi tidak pernah suka berdebat tentang hal sepele seperti itu, jadi ketika Ning Xihua bersikeras, dia tidak mau repot untuk berdebat. Dia baru saja menerima kotak itu. Ning Xihua memberinya senyum menawan, matanya penuh dengan makna. Apakah kamu tidak akan membukanya dan melihat apa yang ada di dalamnya? Su Yi tertegun sebentar. Jangan bilang ada yang spesial dari hadiah ini. Dia dengan santai membuka kotak batu giok. Pertama, semburan cahaya spiritual yang luar biasa dan berwarna-warni menembus udara di sekitarnya. Hanya setelah cahaya menyebar, dia melihat sumbernya, untaian manik-manik giok. Totalnya hanya ada 5, masing-masing memiliki warna yang berbeda merah, biru, kuning, putih, dan hitam, masing-masing memancarkan aura unsur yang berbeda. Cahaya mereka saling menerangi, membentuk siklus 5 unsur. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. 5 mutiara roh agregat, terlepas dari dirinya sendiri, Su Yi tertegun. Dalam sekte ortodoks besar dari 9 provinsi alam liar, merupakan hal yang biasa untuk menghasilkan mutiara semacam itu untuk membantu murid-murid sekte Inner Furnace Realm melunakkan fondasi mereka. Mereka belum tentu langka, tetapi bagi Grandmaster, tidak ada harta yang lebih cocok untuk meningkatkan kultivasi mereka. Su Yi tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan menemukan harta karun seperti itu di dunia biasa ini. Perlu dicatat bahwa proses pemurnian mutiara memerlukan energi spiritual 5 elemen yang cukup, dan hanya pembudidaya di atau di atas spirit Dao yang dapat memproduksinya melalui metode rahasia. Ini adalah satu-satunya cara untuk menciptakan harta karun seperti itu. Tapi ini adalah benua Azure, tempat di mana bahkan pembudidaya origin Dao disebut Dewa Bumi. Penggarap asal Dao sedikit dan jarang, apalagi pembudidaya spirit Dao. Hanya ada desas-desus tentang pembudidaya seperti itu yang tinggal di Sia Besar, hegemon sejati dari benua Azure. Ning Xihua tertawa dan berkata, ketika Lan Su mengetahui kultivasi Anda, dia memilih 5 mutiara roh agregat ini hanya untuk Anda. Aku senang kau menyukainya, Su Yi berkata sambil berpikir, dari mana temanmu ini mendapatkan harta karun seperti itu. Ning Xihua berpikir, lalu berkata, Lan Su berasal dari salah satu dari 3 faksi kultivasi Qin besar, Sekte Pedang Donghua, dan statusnya sangat tinggi. 5 mutiara roh agregat ini mungkin sulit diperoleh orang lain, tetapi baginya, itu tidak terlalu sulit. Jadi, dia adalah murid dari sekte terkemuka. Su Yi mengangguk. Dia tahu bahwa dari Zhou Agung dan 2 tetangganya, Qin besar adalah yang terkuat. Hanya dalam hal kekuatan pembudidaya, perbatasan Great Qin termasuk 3 faksi budidaya besar. Zhou besar dan satu-satunya sekte pedang naga tersembunyi bahkan tidak bisa mulai membandingkan. Lan Su berasal dari sekte pedang Donghua Qin besar, dan bahkan Ning Xihua mengatakan bahwa statusnya luar biasa tinggi. Itu berarti dia tidak ada bandingannya dengan seorang kultivator biasa. Setelah mengobrol sebentar lagi, Ning Xihua berpamitan dan pergi, membawa Wen Lingsui bersamanya. Sejak hari itu, kehidupan Su Yi akhirnya damai sekali lagi. Ketika dia tidak berkultivasi, dia membimbing kultivasi Cajin dan membantu anak binatang, Cini, membangkitkan kecerdasannya. Dia mengajarkannya metode kultivasi yang cocok untuk kultivator Yao, mantra pemurnian bintang manifestasi segudang. 2 hari kemudian, tanggal 30 bulan ketiga, kepala keluarga Yuan Wutong datang memanggil, memimpin Yuan Luoxi, Yuan Loyu, Feng Xiaofeng, dan Feng Xiaoran, serta kepala keluarga Huang kota Guangling, Huang Yunchong. Su Yi mengatur perjamuan dan berbicara dengan mereka selama pesta. Pada akhirnya, Su Yi menyuruh Feng Xiaofeng dan Feng Xiaoran tetap tinggal, dan dia mengatur agar mereka berkultivasi di Akademi Asal Surga. Ini dilakukan untuk mencegah siapapun menggunakan saudara kandung untuk mengancamnya lagi. Hari pertama bulan keempat, Su Yi menghabiskan 7 batang obat tingkat 4 sekaligus, mencapai puncak tingkat pertama alam Grandmaster dalam satu upaya. Hatinya sekarang bersinar dengan elemen api Dao Light, yang dapat merentang sejauh 8.000 kaki. Ini mewakili tingkat pencapaian yang sangat menakutkan di Grand Dao. Terlepas dari luasnya pengalaman kehidupan masa lalu Su Yi, dia tidak pernah sekalipun mendengar seseorang mencapai hal seperti itu sambil menempa hati di alam tungku dalam. Pada hari itu juga Su Yi memasuki alam Grandmaster tingkat kedua dan mulai mengolah hatinya. Hati adalah dari unsur kayu, dan di dalamnya terkandung spiritualitas unsur kayu. Dengan mengeraskannya, Anda dapat membuka blokir meridian di seluruh tubuh dan memelihara vitalitas serta membersihkan racun internal tubuh. Mengolah hati membantu memperkuat esensi,
Qi, dan semangat seseorang. Mencapai tingkat kedua dari alam tungku dalam berarti Su Yi setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Yang kedua, Su Yi menerima surat dari Jade Capital. Itu ditulis oleh Pangeran ke-6 Yang, dengan nada yang agak khawatir dan mendesak, memberitahu Su Yi bahwa seluruh Zhou Agung tahu kapan dia berencana untuk pergi ke ibu kota Giok, dan bahwa banyak tembakan besar mengincarnya dengan lapar dengan rencana untuk mencegatnya, pertengahan perjalanan dan merebut kekayaannya. Jajaran mereka tidak kekurangan orang-orang tua berkabut yang sudah lama mengasingkan diri. Dalam suratnya, Zhou Zili mendesak Su Yi untuk berhati-hati dan mengatakan bahwa jika memungkinkan, dia berharap Su Yi dapat mengubah rute. Pada saat dia selesai membaca, Su Yi tersenyum. Pada hari ketiga, Su Yi mengirim Cha Jin ke Heaven's Origin Academy dan membuat rencana dengan Ning Xihua untuk bertemu di Golden Willow City, sekitar 100 mil jauhnya dari kuil harta karun Gunung Yao. Ning Xihua akan memberitahu Raja Penakluk Gunung, Musi, dan ketika saatnya tiba, mereka bertiga akan melanjutkan ke kuil harta karun Gunung Yao bersama. Fajar, pagi hari keempat. Langit mendung, dan gerimis saat Su Yi bangkit dan, seperti yang selalu dilakukannya, mencuci, berkultivasi, dan berganti pakaian bersih. Dia membuka payung kertas minyak, lalu meninggalkan House of Waves Web Rocks. Pertama, dia mampir ke panci kesegaran untuk sarapan panas yang mengepul. Kemudian, dia secara bertahap berjalan melewati batas kota. Sama seperti ketika dia meninggalkan ibu kota prefektur Clue Driver, Su Yi lebih suka melintasi pegunungan dan sungai dengan berjalan kaki, menggunakan Dao Heart-nya untuk mengamati pemandangan. Dia akan mengkonsumsi angin sepoi-sepoi dan meminum embunnya, menyisir rambutnya ditiup angin dan mencucinya di tengah hujan. Semua yang dia dengar, lihat, rasakan, dan dapatkan sepanjang jalan adalah bentuk kultivasi. First Immortal of the Sword, Chapter 269. Hari keempat bulan lunar keempat. Bagi warga biasa di Great Zhou, itu hanyalah hari yang sangat normal. Namun, bagi berbagai faksi yang tersebar di seluruh kekaisaran, hal itu memiliki arti yang sama sekali berbeda. Karena hari ini, Grandmaster berusia 17 tahun, Su Yi, memulai perjalanannya ke ibu kota Giok. Arus bawah gelap sudah lama mulai melonjak di bawah permukaan. Penyergapan mengintai di setiap sudut. Punggungan Caltrop Air, sebuah tempat jauh di pegunungan, sekitar 100 mil dari ibu kota provinsi kekaisaran. Itu berbentuk seperti Caltrop Air, karena itulah namanya. Tebingnya curam, dan jarang dikunjungi manusia. Sebuah kuil tua yang berusia ambigu berdiri sendirian di salah satu sisi jalan. Gerbang utama runtuh dan membusuk, dan bagian dalamnya tertutup debu dan sarang laba-laba. Patung penguasa tanahnya sudah lama hancur menjadi pecahan batu. Malam semakin dekat, disertai angin dan hujan ringan. Udara diselimuti kabut. Seorang pemuda berjubah biru membawa payung kertas minyak berjalan di sepanjang jalan yang berkelok-kelok. Dia tampak sangat nyaman, seolah-olah di sini sedang berjalan-jalan santai. Ini tidak lain adalah Su Yi. Sejak meninggalkan ibu kota provinsi saat fajar, dia melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, melintasi gunung dan sungai hampir tanpa istirahat. Sekarang, saat malam tiba, dia hanya merasa sedikit lapar. Ketika dia tiba di depan kuil yang bobrok, dia melihat ke langit dan memutuskan untuk beristirahat di sini untuk bermalam. Dia berpikir sejenak, lalu menepuk labu pemelihara jiwa di pinggangnya. King Wan. Gumpalan asap putih muncul dari labu, dan sosok berpakaian merah muncul di tengah kabut yang berputar-putar. Tuan Mistik, apa perintahmu? Dia cantik, tapi dia terlihat agak konyol, dan matanya yang besar tampak malu-malu. Tidak seperti sebelumnya, kehadiran King Wan sudah tidak bisa dibedakan dari orang biasa. Sosoknya halus dan anggun, dan kulitnya cerah dan berkilau seperti batu giok, dan suaranya lembut dan manis. Pergi kumpulkan beberapa hewan liar. Ingat, jangan pergi terlalu jauh, perintah Su Yi. King Wan buru-buru setuju. Dalam sekejap, sosok halusnya kabur menjadi seberkas merah dan menghilang ke dalam hujan. Su Yi meletakkan payungnya, membuka pintu, dan berjalan ke kuil. Begitu masuk, dia mengeluarkan kursi anyamannya, bersandar, dan mulai memeriksa petanya secara mendetail. Ada sekitar 2000 mil antara ibu kota Giok dan ibu kota provinsi kekaisaran, dan selain pegunungan yang luas, jalurnya mencakup sungai, gurun, dan danau yang luas. Tentu saja, ada banyak kota di sepanjang jalan juga. Jika dia melanjutkan dengan berjalan kaki sesuai dengan rute yang direncanakannya, dia akan melintasi setidaknya 3 gunung tinggi, 9 sungai, dan 19 kota sebelum mencapai ibu kota Giok. Tapi kemudian, Su Yi tidak terburu-buru. Dia sudah lama setuju untuk bertemu Ning Xihua dan Musi di Golden Willow City, sekitar 100 mil dari kuil harta karun Gunung Yao. Ketika saatnya tiba, mereka bertiga akan pergi ke gunung bersama sebelum melanjutkan ke Jade Capital. Dengan kecepatan seperti ini, aku akan tiba di Golden Willow City dalam waktu 5 hari, pikir Su Yi. Dia memasukkan Treasure Temple Yao Mountain ke dalam rute yang direncanakan sebelumnya. Begitu dia melintasinya, dia akan tiba di Provinsi Putih.
Dan Provinsi Putih berbatasan dengan ibu kota Giok. Begitu dia tiba, dia bisa mencapai ibu kota Giok dalam waktu kurang dari 2 hari. Su Yi menyingkirkan petanya, lalu mengeluarkan labu anggur dan minum dalam tegukan besar. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan gerimis menunjukkan tanda-tanda semakin intensif. Tetesan air hujan bergemerincing berirama di genteng atap candi yang sudah rusak. Hutan belantara pegunungan, kuil bobrok, langit yang gelap dan hujan lebat. Seluruh langit dan bumi diselimuti kegelapan. Su Yi duduk sendirian dalam kegelapan, tapi dia sangat puas dan nyaman. Kecuali bahwa dia semakin lapar dan lapar. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. King Wan, gadis itu, memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang Grandmaster. Mengapa dia butuh waktu lama hanya untuk menangkap hewan liar? Hampir segera setelah dia memikirkan ini, seberkas merah melayang ke dalam kuil. Itu King Wan, dan dia memegang piton emas besar. Dia tergagap, Tuan Mistik, aku membuatmu menunggu. Apa yang membuatmu begitu lama? Tanya Su Yi. King Wan menundukkan kepalanya yang cantik karena malu dan berbisik, aku tidak melihat kelinci dan rusa dalam jumlah kecil, tetapi mereka semua terlihat sangat baik hati sehingga aku tidak tega menyakiti mereka. Saya terus mencari mangsa yang lebih cocok, dan akhirnya saya menemukan piton ini. Su Yi facepalmet, dan sudut bibirnya berkedut. Jadi, kamu tega menyakiti ular sanca itu? King Wan buru-buru menjelaskan, aku tidak membunuhnya. Itu dibunuh oleh elang. Yang saya lakukan hanyalah menakut-nakuti elang dan membawa ular itu kembali. Su Yi tidak tahu harus berkata apa. Dia pernah melihat kebaikan sebelumnya, tapi tidak pernah seperti ini. Kultivator apa yang tidak tahan untuk mengambil nyawa? Aku benar-benar mempersulitmu. Su Yi menggelengkan kepalanya, lalu mulai bekerja. Tak lama kemudian, dia membuat api unggun yang menyala-nyala, dan dia memotong ular sanca itu menjadi beberapa bagian, yang ditusuknya pada tongkat dan sekarang dipanggang di atas api. King Wan berjongkok dengan hati-hati ke samping, memperhatikan Su Yi memanggang daging dengan mudah, ekspresi damai di wajahnya. Apakah kamu mau beberapa? Tak lama kemudian, Su Yi mengangkat tusuk sate ular panggang yang meneteskan minyak dan menawarkannya pada King Wan. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Ketika Su Yi melihat ini, dia menikmatinya sendiri, makan dan minum dengan sangat puas. Dia harus mengakuinya, menikmati ular yang baru dipanggang di hutan belantara sementara hujan turun di luar adalah perasaan yang luar biasa. Plip-plip-plip gelombang. Hujan semakin deras, dan air yang mengalir di atap tampak seperti tirai hujan. Langit semakin gelap dan mendung. Su Yi telah makan dan minum sampai kenyang, tetapi ketika dia melihat cuaca buruk, dia tidak bisa menahan cemberut. Tepat ketika dia sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan perjalanannya atau tidak malam itu, dia mendengar suara samar langkah kaki dari balik pintu kuil. Tak lama kemudian, seorang pria dengan jas hujan jerami dan topi berbentuk kerucut masuk ke dalam. Dia tinggi, dengan udara yang menindas. Seluruh tubuhnya meneteskan air hujan, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghilangkan udaranya yang keras dan sunyi. Begitu dia masuk, pria bertopi kerucut itu mengepalkan tinjunya untuk memberi salam. Tuan Muda Su, tuanku telah mengatur perjamuan untukmu 20 mil jauhnya, di stasiun Dragon Bridge. Dia mengirim saya ke sini untuk mengundang Anda untuk hadir. Suaranya rendah, seperti gemuruh guntur, dan mengguncang ubin kuil yang bobrok. Dan siapa tuanmu? Kata Su Yi dari kursi anyamannya, ekspresinya datar. Pria bertopi kerucut mempertahankan kepalan tangannya dan postur salam yang rendah hati saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, Anda akan tahu kapan Anda tiba. Oh, kata Su Yi, kita berada di tengah hutan belantara, dan hujan deras, namun tuanmu menemukanku di sini, di kuil yang rusak ini. Dan dia bahkan mengatur jamuan terlebih dahulu. Dia sebenarnya punya beberapa keterampilan. Pria itu berkata dengan suara rendah, Tuan Muda, jika Anda menerima undangan tuanku, tolong ikuti saya. Dan jika aku tidak menerima, kata Su Yi dengan tenang. Tuanku berkata bahwa seseorang dengan keberanian untuk pergi ke Jade Capital sendirian tidak akan takut menghadiri perjamuan, kata pria bertopi kerucut. Dia berhenti, lalu menambahkan, dia juga mengatakan bahwa, jika Anda menolak untuk hadir, saya dapat memilih salah satu dari 2 cara untuk mati. Alis Su Yi melengkung ke atas. 2 cara yang mana? Pria bertopi kerucut itu mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan matanya yang tenang dan praktis tanpa emosi. Entah kamu membunuhku, atau dia membunuhku. Su Yi mengulurkan jarinya dan mengibaskan udara. Garis pedang Ki terbang di udara, menyerang seperti kilat. Itu ditujukan langsung ke pria di tenggorokan topi kerucut itu. Pupil laki-laki itu menyempit sampai seukuran jarum suntik, tetapi dia tetap berdiri di sana, tidak goyah sedikit pun. Bang! Ketika garis pedang Ki hanya 1 inci dari tenggorokan pria itu, tiba-tiba meledak menjadi kehampaan. Pria itu menarik napas dalam-dalam, lalu mengepalkan tinjunya. Tuan Muda Su, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Pelipis, leher, dan punggungnya basah oleh keringat dingin, jelas bahwa dia tidak setenang yang dia lihat di permukaan.
Memimpin, Su Yi bangkit dari kursi anyamannya dan memanggil King Wan kembali ke labu pemelihara jiwa di pinggangnya. Stasiun Jembatan Naga. Ini adalah stasiun relay yang dibangun di jalur pegunungan terpencil. Ada halaman besar yang dibangun di depan aula utama, berisi 5 paviliun batu yang tersebar. Hujan turun dalam ember, dan hari gelap dan mendung. Paviliun pusat memiliki 3 lantai penuh, dan saat ini cukup terang dan memancarkan kehangatan. Pria bertopi kerucut itu membawa Su Yi langsung ke stasiun relay dan langsung ke paviliun batu paling tengah. Begitu mereka membuka pintu dan masuk, gelombang panas menghantam wajah mereka. Lampu-lampu dinyalakan, dan interiornya didekorasi dengan mewah, lengkap dengan karpet merah dan dupa yang mengepul. Satu demi satu meja panjang ditata di dalam, masing-masing ditutupi dengan makanan lezat yang masih mengepul, buah-buahan, dan berbagai minuman. Di luar hujan deras dan angin kencang. Penjajaran pesta mewah itu sangat mengejutkan. Seorang pria duduk di seberang salah satu meja panjang. Dia mengenakan jubah berbulu dan hiasan kepala, dan alisnya seperti pedang, sementara matanya berkilauan. Sikapnya elegan dan bermartabat. Seekor musang hitam merana di bahunya, mata birunya yang tidak wajar berkedip dengan cahaya yang mengintimidasi. Yang mulia, Tuan Muda Su telah tiba, kata pria bertopi kerucut dengan membungkuk hormat. Kamu tidak punya urusan lagi di sini. Lanjutkan. Pria berjubah bulu itu tersenyum dan mengangguk, lalu bangkit memberi salam. Dia menoleh ke Su Yi dan dengan ringan menundukkan kepalanya. Saya Wang Zuo dari Provinsi Literati. Salam, Tuan Muda Su. Apakah Su Yi adalah seniman bela diri lain dari Zhou Agung? Hanya mendengar nama ini akan mengingatkan seluruh rangkaian judul yang mempesona. Wang Zuo adalah kepala Istana Akademi Skywalk, salah satu dari 10 akademi besar, serta salah satu dari 10 leluhur bela diri Xiantian besar Zhou dan salah satu dari 9 Raja Non-Zhou, Raja Qingxuan. Dia mulai berkultivasi di masa mudanya, menjadi Grandmaster pada usia 14 tahun, menjadikannya pemimpin generasi muda yang tidak diragukan lagi di Skywalk Academy. Pada usia 17 tahun, dia menjadi leluhur bela diri Xiantian. Hanya 10 tahun kemudian, dia bergabung dengan jajaran 10 leluhur bela diri Xiantian besar Zhou Agung. Paviliun 10 arah memujinya sebagai seorang pria dengan watak naga atau burung phoenix, seorang jenius marsial Dao yang tak tertandingi. Wang Zuo sekarang berusia 37 tahun. 20 tahun telah berlalu sejak dia pertama kali menjadi leluhur bela diri Xiantian. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi kultivasi jenius legendaris ini. Tentu saja, Su Yi tidak mengetahui semua ini, dan bahkan jika dia tahu, tidak mungkin dia peduli. Di hadapan sapaan Wang Zuo, Su Yi hanya mengangguk, lalu duduk di seberangnya dan berkata dengan santai, kalau begitu, mari kita dengarkan. Mengapa Anda mengatur perjamuan ini dan mengirim seseorang untuk mengundang saya? Wang Zuo tersenyum tipis. Dia duduk kembali dan berkata, Tuan Muda Su, Anda langsung ke intinya, jadi saya juga tidak akan bertele-tele. Saya mengundang Anda ke sini karena saya punya berita bagus untuk didiskusikan dengan Anda. Berita bagus. Alis Su Yi melengkung ke atas. Lanjutkan. Tatapan Wang Zuo sangat dalam saat dia tersenyum pada Su Yi. Orang lain mungkin mengingini kekayaan dan rahasiamu, tapi aku lebih terkesan dengan dirimu sendiri. Dia berhenti, lalu sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan tulus, saya adalah bagian dari sebuah organisasi. Saya mengundang Anda ke perjamuan ini untuk mengundang Anda bergabung dengan kami. First Immortal of the Sword, Chapter 270. Su Yi sedikit terkejut. Apakah orang ini mencoba merekrut saya? Dia kemudian menyaksikan Wang Zuo tertawa. Tentu saja, kamu harus berpikir ini sangat berani dan tiba-tiba. Sebagai ungkapan ketulusanku, aku akan menjamin 2 hal. Dia mengulurkan satu jari dan berkata, pertama, selama kamu bergabung dengan kami, aku jamin keluarga Su dari Jade Capital tidak akan berani bertindak melawanmu lagi. Dia kemudian mengulurkan jari keduanya dan berkata, kedua, saya jamin Anda mendapat kesempatan untuk masuk ke Origin Dao, dan lebih jauh lagi, seorang ahli kultivator spirit Dao akan membimbing Anda secara pribadi. Tuan Muda, dengan bakat dan fondasi Anda dikombinasikan dengan bimbingan seorang kultivator spirit Dao, menjadi seorang kultivator spirit Dao sendiri suatu hari nanti mungkin berada dalam ranah kemungkinan. Setelah selesai, dia tersenyum dan mengambil minuman. Ini adalah ketulusan saya, tolong, pertimbangkan itu. Sikapnya sempurna, dan dia tampak sangat percaya diri dan tenang. Dia berasumsi bahwa kondisi seperti itu sudah cukup untuk menggerakkan seniman bela diri manapun. Bagaimanapun, dia adalah Wang Zuo, dan ini adalah jaminannya. Sayangnya, dia salah menghitung sesuatu. Sebagian besar seniman bela diri dari Zhou Agung tahu betapa mulia reputasinya sebagai kepala Istana Akademi Skywalk. Mereka tahu sejauh mana prestise dan pengaruhnya. Tapi Su Yi tidak tahu siapa dia. Bahkan jika dia tahu, dia pasti akan mengangkat hidungnya pada penghargaan kecil Wang Zuo. Su Yi kemudian mengulurkan jarinya dan mengetuk meja. Apakah Anda ingin mendengar kebenaran? Wang Zuo tersenyum tipis. Tuan Muda Su, tolong bicara langsung.
Saya akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Su Yi berkata dengan datar, di mataku, apa yang disebut ketulusanmu hanyalah lelucon. Lelucon. Senyum Wang Zuo menghilang, dan alisnya berkerut. Tolong, beri saya pencerahan. Su Yi berhenti untuk berpikir, lalu berkata, mengingat ketidaktahuanmu, aku akan membuat pengecualian dan menjelaskan, sekali ini saja. Ketidakpedulian. Sudut bibir Wang Zuo berkedut, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia sebenarnya agak penasaran untuk melihat alasan apa yang akan diajukan Su Yi. Saya memulai perjalanan ini ke ibu kota Giok dengan tujuan tunggal untuk menyelesaikan dendam saya dengan keluarga Su. Apakah Anda pikir saya khawatir tentang upaya mereka untuk menghentikan saya? Itu alasan pertama. Su Yi lalu tertawa datar. Adapun bimbingan pribadi dari seorang kultivator spirit Dao. Seseorang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk mengajari saya apapun. Senyum Wang Zuo membeku, sepertinya kata-kata Su Yi yang sangat menghina telah mengejutkannya. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tuan Muda Su, bagus untuk memiliki semangat muda, bagus untuk berani, dan bahkan lebih baik diberkati dengan kekayaan besar, tetapi setelah mendengar apa yang baru saja Anda katakan, saya merasa Anda lebih bodoh, pembudidaya spirit Dao daripada yang saya bayangkan. Su Yi tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Pada saat-saat seperti inilah kata, bodoh, muncul. Terkadang, menyatakan fakta saja sudah cukup bagi orang lain untuk menuduh Anda menyombongkan diri. Wang Zuo minum segelas anggur lagi, lalu tersenyum. Bagaimana dengan ini? Selama Anda tertarik untuk bergabung dengan faksi kami, Anda dapat menyatakan permintaan apapun yang mungkin Anda miliki. Selama mereka dalam kekuatan saya untuk mengabulkan, saya akan memuaskan mereka semua. Dia jelas tidak mau repot-repot berdebat dengan Su Yi tentang betapa menakutkannya para pembudidaya spirit Dao. Agaknya, dia mengira Su Yi tidak akan mengerti bahkan jika dia menjelaskan, Su Yi terlalu muda. Su Yi bertanya, bagaimana kamu menemukanku? Mata Wang Zuo bersinar dengan cahaya ingin tahu saat dia berkata, jangan bilang kamu tidak tahu. Keluarga Su secara terbuka mengumumkan bahwa Anda akan meninggalkan ibu kota provinsi Kekaisaran dan melanjutkan ke ibu kota Giok pada tanggal 4. Sejak saat itu, faksi terkemuka yang tak terhitung jumlahnya telah mengincarmu. Tapi seharusnya tidak ada orang yang tahu jalan spesifik mana yang akan kuambil ke ibu kota Giok, kata Su Yi datar. Tidak, ada orang yang tahu. Siapa? Paviliun 10 arah, kata Wang Zuo dengan senyum tipis. Sejak Anda meninggalkan ibu kota provinsi Kekaisaran, Swiftlight Sparrows dari Ten Directions Pavilion telah mengawasi setiap gerakan Anda dari ketinggian 10.000 kaki. Swiftlight Sparrows sangat perseptif, dan mereka dapat berkoordinasi satu sama lain. Kemanapun Anda pergi, Pavilion 10 arah akan langsung tahu. Lalu, mereka akan menjual keberadaanmu dengan harga selangit kepada siapa saja yang ingin tahu. Dia mengatakan ini, lalu meringis, untuk memastikan aku yang pertama bertemu denganmu, aku menghabiskan 500 batu roh tingkat 3. Pavilion 10 arah. Sedikit cahaya melintas di kedalaman tatapan Su Yi. Dia tidak akan menyangka bahwa organisasi misterius yang terkenal dengan jaringan informasinya akan menggunakan perjalanannya ke Jade Capital untuk menjual informasi mengenai keberadaannya untuk menghasilkan keuntungan besar. Mereka secara efektif bertindak sebagai pengintai musuh-musuhnya, kemanapun dia pergi. Selama mereka bersedia membayar harganya, siapapun dapat segera menemukannya. Tuan Muda Su, seperti yang Anda lihat, bahkan Pavilion 10 arah membantu musuh Anda. Saya khawatir dalam perjalanan Anda ke ibu kota Giok. Bahaya mengintai di setiap sudut, kata Wang Zuo dengan lembut. Tapi jika kau bergabung dengan kami, semua bahaya ini akan lenyap dalam kepulan asap. Tapi Su Yi hanya tertawa. Tidak, aku benar-benar berpikir ini adalah hal yang baik. Setelah jeda singkat dan tertegun, Wang Zuo bertanya dengan bingung, bagus. Sejujurnya, saya sedang memikirkan masalah ini dalam perjalanan saya ke sini, apa yang harus saya lakukan jika mereka yang ingin membunuh saya tidak dapat menemukan saya. Kata Su Yi terus terang. Dengan bantuan Pavilion 10 arah, aku bisa tenang. Dia berhenti, lalu menambahkan, tapi jika mereka menggunakan keberadaanku untuk menghasilkan keuntungan, mereka jelas punya motif tersembunyi. Nanti, saya harus mencari kesempatan untuk membalas mereka. Ketika Wang Zuo mendengar ini, dia benar-benar bingung, dan dia terdiam lama. Dan di sini dia berpikir mengundang Su Yi ke perjamuan ini dan menawarkan kondisi yang menggiurkan selama masa bahaya yang begitu besar pasti akan meyakinkan Su Yi untuk bergabung dengan mereka. Siapa sangka bahwa, bukan itu masalahnya sama sekali. Benar, kata Su Yi. Bisakah Anda memberitahu saya di organisasi mana Anda berasal? Wang Zuo mengambil waktu sejenak untuk menyesuaikan kondisi mentalnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Jika Anda setuju untuk bergabung dengan kami, secara alami saya akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Dan jika aku menolak, Wang Zuo menatap Su Yi sejenak, lalu menghela nafas. Saya harap Anda tidak akan menolak. Tolong, pikirkan baik-baik. Anda masih sangat muda,
dan Anda diberkati dengan kekayaan besar. Prospek masa depan Anda tidak terbatas, saya tentu tidak ingin melihat mayat Anda terkubur di hutan belantara. Saat dia mengatakan itu, suasana langsung menjadi tegang dan gerah. Musang yang merana di pundaknya mengangkat kepalanya, dan mata birunya yang tidak wajar menatap Su Yi dengan saksama. Su Yi tertawa. Mau mencoba saya? Wang Zuo terdiam. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas. Apakah ini benar-benar diperlukan? Apakah Anda menyadari bahwa ada penyergapan menunggu di luar stasiun Dragon Bridge? Ada Grandmaster tingkat kelima yang mahir dalam Dao of Formations, leluhur bela diri Xiantian yang ahli dalam pembunuhan, dan... Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Yi bangkit dan berkata dengan datar, ayo kita lanjutkan. Wang Zuo minum lagi, lalu dengan lembut menepuk musang hitam yang menutupi bahunya. Sayang sekali. Wosh, gelombang. Dia tiba-tiba menghilang dari kursinya, seolah-olah tubuhnya ilusi. Segera setelah itu, satu demi satu lampu padam, membuat seluruh aula mewah menjadi gelap gulita. Ledakan, 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 ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan api yang menjulang bercampur dengan angin dan kilat naik dan melonjak di sekitar aula. Dalam sekejap, aula itu tampak berubah menjadi api penyucian angin, kilat, api, dan kabut yang meledak. Keempat kekuatan yang berbeda ini membentuk serangan, lalu menyapu ke arah tempat Su Yi duduk sendirian. Formasi kecil yang tipis dan tidak pantas. Bahkan tidak layak untuk dilihat. Sedikit penghinaan muncul di bibir Su Yi. Begitu dia memasuki aula, dia memperhatikan bahwa 24 lentera yang ditempatkan di sekitar ruangan semuanya adalah alat yang digunakan untuk menempatkan formasi. Bahkan karpet merah, penataan meja, dan kursi Wang Zuo menyembunyikan berbagai rahasia. Saat mengobrol dengan Wang Zuo, Su Yi melihat formasi secara keseluruhan. Saat dia merenung, dia bangkit dari kursinya dan menjentikkan jarinya. Seberkas ki pedang biru cerah dan cerah terbang di udara, mengiris beberapa lentera yang jauh. Bam! Lentera yang terpengaruh meledak, dan ketika lautan api yang bergolak hanya berjarak 3 kaki dari Su Yi, itu runtuh, pecah menjadi mesin terbang dan bintik-bintik cahaya sebelum menghilang. Su Yi menjentikkan jarinya 10 kali dengan cepat. Setiap kali, seberkas cahaya pedang biru muncul. Garis-garis itu bersilangan dalam kegelapan, menyerang dengan urutan dan sudut yang berbeda. Masing-masing menargetkan lentera yang berbeda. Setelah selesai, Su Yi bahkan tidak berhenti untuk melihat hasilnya. Dia hanya berbalik dan pergi. Serangkaian retakan dan ledakan terdengar di belakangnya, suara pedang ki menghancurkan lentera. Petir, angin, dan kabut mengerikan dari formasi. Semuanya tersebar di belakang Su Yi, seperti gelombang surut. Kemudian, hanya 3 jentikan jari kemudian, seluruh formasi runtuh. Dan Su Yi, dia dengan santai mendorong membuka pintu dan berjalan melewatinya. Di luar, hujan deras, dan langit gelap dan mendung. Sekitar 100 kaki dari stasiun Dragon Bridge, Wang Zuo dengan lembut menepuk musang hitam di lengannya saat dia menatap paviliun yang sekarang diselimuti kegelapan. Dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri, sungguh pemuda yang sangat berbakat. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya mati. Seorang pria besar berotot setinggi hampir 10 kaki berdiri di sampingnya, memegang payung, yang dia gunakan untuk melindungi Wang Zuo dari hujan deras. Pria itu sendiri benar-benar terkena hujan, tetapi dia membiarkannya basah kuyup. Bibirnya menyeringai, dan dia berkata dengan suara rendah teredam, Yang Mulia, jika kita tidak membunuhnya, orang lain akan melakukannya. Kalau begitu, keberuntungan apapun yang dia peroleh mungkin juga akan menjadi milik kita. Harta benda. Mata Wang Zuo berkilat, dan dia mendesah, manusia mati demi kekayaan, sedangkan burung mati demi makanan. Orang dahulu benar. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah sesepuh yang pendek dan kurus dengan mata yang cerah dan bersemangat berdiri di sampingnya. Saudara Chongming, formasi petir kecil, yang kamu tempatkan benar-benar luar biasa. Menurut saya, bahkan jika itu tidak dapat membunuh Su Yi, setidaknya itu akan memberinya pukulan berat. Penatua kurus menyeka air hujan dari wajahnya dan berkata dengan rendah hati, Yang Mulia, Anda melebih-lebihkan. Pencapaian orang tua ini dalam Dao of Formation hanyalah pengetahuan yang dangkal. Meskipun dia mengatakan ini, wajahnya bersinar dengan bangga. Tapi saat itulah, pengetahuan dangkal. Jika Anda bertanya kepada saya, formasi ini sangat kasar, bahkan itu dilebih-lebihkan. Saat suara tenang ini terdengar, sosok tinggi kurus muncul di bawah tatapan Wang Zuo dan yang lainnya. Su Yi dengan santai muncul dari paviliun yang jauh dan membuka payung kertas minyaknya. Kemudian, dia berjalan menembus kegelapan dan hujan deras, langsung menuju Wang Zuo. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.